Studi bersama saya Halimatus Sadia dengan NIM 120 1062 3084 kelas 5C Manajemen Program Studi Pendidikan Ekonomi Winsus Karyau. Nah, di video terakhir ini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk jasa guru. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini ya. Nah, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu strategi pengembangan produk baru jasa guru. Tinjauan literaturnya, produk baru yang dianggap sebagai produk orisinil adalah pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Nah, jika kita implementasikan ke dalam jasa guru, yaitu jika menjadi guru, maka strategi dalam mengembangkan produk baru di sini maksudnya produk yang sudah ada. Misalnya produk saya sebagai guru yaitu dapat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi maupun non-teknologi. Kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah produk baru. Nah, produk baru di sini bisa dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang itu zamannya misalnya orang-orang menggunakan aplikasi TikTok. Jadi sebagai guru, cara menjelaskan pelajaran atau mengajarnya itu harus menyesuaikan zaman. Kemudian contoh produk baru yang menggunakan aplikasi TikTok ini misalnya guru membuat bahan ajar atau penjelasan lewat video TikTok agar peserta didik lebih terangsang dan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan dengan mengikuti tren zaman yang ada. Kemudian juga supaya pelanggan atau peserta didik tadi terus melakukan pembelian terhadap jasa yang saya jual. Nah, ini juga akan memancing minat peserta didik untuk belajar dengan kita. Kemudian, submateri yang kedua ada strategi siklus hidup produk jasa guru. Nah, setiap produk memiliki siklus hidup yang ditandai oleh kemunculan masalah dan peluang yang ada padanya. Begitu juga dengan produk jasa guru memiliki siklus hidup. Ada beberapa tahapan siklus hidup produk jasa guru, yaitu yang pertama pengenalan. Jika menjadi guru, maka pada tahap ini berarti masih memperkenalkan produk saya kepada sekolah-sekolah SMA yang membuka lowongan pekerjaan untuk guru ekonomi lulusan S1. Atau pengenalan produk saya bisa dilakukan dengan saya membuka bimbel atau les kepada anak-anak SMA atau anak-anak yang ada di sekitar saya untuk mengikuti les atau bimbel dengan saya, tentunya dengan bekal pengalaman selama kuliah S1 Pendidikan Ekonomi. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan. Nah, setelah dilakukannya pengenalan produk jasa guru saya melalui bimbel atau les yang saya buka, maka pada tahap ini tentunya produk saya sudah mulai dikenal daripada sebelumnya. Dan juga tidak lupa saya akan terus belajar mengupgrade diri dan skill saya supaya kedepannya produk saya bisa semakin luas cakupannya. Misalnya saya mengupgrade skill komunikasi saya dengan mengikuti seminar atau pelatihan public speaking supaya nantinya produk saya bisa semakin luas lagi pasarnya. Seperti tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi juga bisa menjadi pembicara di acara-acara seminar. Kemudian yang ketiga ada tahap kedewasaan. Nah, jika menjadi guru pada tahap ini, produk jasa saya sudah banyak dikenal dan tentu akan mengalami penurunan jika produknya tidak di-upgrade atau itu-itu saja. Jadi sebisa mungkin saya akan terus mengupgrade kemampuan saya dalam mengajar supaya dapat terus mempertahankan produk saya dalam banyaknya persaingan yang kompetitif. Kemudian yang terakhir ada penurunan. Jika menjadi guru, maka pada tahap penurunan ini maksudnya jika saya sudah lama mengajar di suatu sekolah dan tentu penjualan produk jasa saya akan mengalami penurunan karena ada fresh graduation baru yang menjadi pesaing antar jasa guru. Tetapi saya akan terus berusaha mengoptimalkan dan terus berusaha mengupgrade produk saya untuk menghadapi adanya tahap penurunan atau kebosanan konsumen terhadap produk yang saya miliki. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya pada bab ini yaitu dengan mempelajari manajemen pemasaran, kita akan mengetahui bagaimana menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage, yaitu dengan cara yang pertama value. Produk yang kita miliki harus berguna dan bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian yang kedua, produk yang kita miliki harus jarang dimiliki orang. Kemudian yang terakhir, produk kita harus susah untuk ditiru, atau kalaupun bisa ditiru tidak akan sama persis.
Kemudian yang kedua ada saran. Nah, saran di sini dengan mempelajari manajemen pemasaran, diharapkan kita semua sebagai calon guru dapat membidik sekolah yang butuh dan ingin dengan jasa yang kita tawarkan. Karena sekolah yang butuh belum tentu ingin dengan jasa yang kita tawarkan. Jadi setidaknya kita memenuhi kriteria sekolah yang butuh dan ingin dengan produk kita. Nah, itu tadi penjelasan mengenai strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk dalam jasa guru. Semoga apa yang disampaikan di video awal sampai akhir ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.